Halo sob, kembali lagi di podcast Jagat Lomba edisi spesial Ramadan. Tips traveling kere hore. Nah, kalau kemarin saya sudah bilang kalau ya seenggak-enggaknya ketika sobat itu lomba di luar negeri atau di suatu daerah yang baru, sobat pastinya kan pingin untuk traveling sekalian. Nah, sekarang saya pingin kasih tips nih. Gimana sih caranya traveling kere hore meskipun kere tetap bisa hore-hore? Tips ini bakalan sangat cocok bagi sobat yang lomba baik dalam negeri maupun luar negeri dan pingin sekalian traveling tapi biayanya nggak fully funded atau ya bisa dibilang cuman subsidi, cuman potongan aja beberapa yang dibiayai oleh instansi tempat sobat belajar atau bekerja gitu sob. Beda lagi kalau sobat ternyata dibiayain secara fully funded atau fully funded plus dapat sponsor lagi dari instansi lain. Nah, ini kayaknya kurang cocok deh. Karena ya sobat kan nggak usah ragu, sebenarnya ya sobat bisa sepuasnya aja gitu. Nah, tapi saya yakin kalau tips ini juga nggak cuman cocok buat sobat yang lomba, tapi juga untuk sobat-sobat yang pingin traveling hemat mode kere hore kayak gitu. Yang pertama adalah mencari tiket. Jadi cari tiket ini sebenarnya adalah satu hal yang fundamental, yang mendasar, yang perlu sobat ketahui bahwasanya ya kita gak bisa kan pergi ke negara orang tuh tanpa kita cari atau hunting tiket pesawat yang murah. Nah, bedanya kalau saya pribadi, kalau misalnya ini traveling dalam negeri, itu saya masih mempertimbangkan platform penjualan tiket dalam negeri, contohnya ya Traveloka, tiket.com, ya yang sekiranya ngetrend di masyarakat kita lah gitu. Mereka juga biasanya menawarkan harga promo kok. Tapi kalau misalnya sobat nggak mau repot, sebenarnya sobat bisa melalui agen travel pihak ketiga, karena menurut pengalaman saya mereka menawarkan harga yang cukup kompetitif di bawah harga normal yang biasanya dijual di website-website mainstream pada umumnya. Berbeda lagi kalau sobat travelingnya atau ya lombanya di luar negeri, saya akan sangat menyarankan sobat cari di website namanya Skyscanner. Jadi bedanya apa sih? Kalau di website yang pada umumnya itu mereka langsung menawarkan harga berdasarkan ketentuannya mereka. Bedanya di Skyscanner ini, di situ bakalan disuguhkan, sobat bakalan disuguhkan harga dari berbagai platform lain. Jadi termasuk Traveloka berapa, tiket.com berapa, yang ada di seluruh dunia yang menyediakan penerbangan tersebut. Jadi harganya bakalan bisa difilter tuh sob, mana yang paling murah dan kelihatan juga fasilitasnya apa aja. Jadi saya sangat menyarankan menggunakan Skyscanner. Saya seringkali menggunakan Skyscanner ketika pergi atau traveling ke luar negeri. Sekedar sharing aja, dulu saya pernah dapat tiket PP pulang pergi dari Surabaya ke Singapura, dari Singapura ke Taiwan, dan PP cuman 3 juta aja waktu itu. Dan menurut saya itu terbilang murah, karena kalau saya cek di website-website lain yang di dalam negeri terutama ataupun yang mainstream itu bisa sampai 1,5 atau 2 kali lipatnya. Nah, untuk pembayarannya sendiri yang saya sarankan adalah menggunakan credit card atau kartu kredit biar lebih mudah aja sob gitu. Selanjutnya adalah cari penginapan. Nah, tips dari saya adalah kalau sobat berpergian ke luar negeri nih, terutama kalau di dalam negeri ya mungkin masih bisa terhandle lah dengan budget pas-pasan gitu. Kalau ke luar negeri, tips dari saya adalah jangan pernah sewa hotel ketika traveling. Karena kalau sobat sewa hotel biayanya akan semakin mahal, karena tiap 2 orang nih, anggap aja satu kamar 2 orang itu kenanya 1 kamar per malam. Berbeda kalau sobat menyewa rumah atau apartemen, karena itu nanti kenanya ya 1 rumah itu per malam, yang bisa sobat isi rame-rame sama temen, atau enggak kalau sobat sendiri juga bisa sih. Dan sisi baiknya lagi, ketika sobat menyewa apartemen atau nyewa rumah, fasilitasnya juga cukup lengkap sob, karena di situ kan ada dapur, yang artinya sobat bisa lebih menghemat lagi gitu. Saya biasanya nyari lewat Airbnb untuk sewa rumah atau apartemen bagi ya dalam negeri maupun di luar negeri. Dulu pengalaman saya nginep di Bangkok, di pusat kotanya, saya agak lupa kalau nggak salah di Bang Na.
Pokoknya di pusat kota itu dapat 80.000 semalam gitu. Tapi itu kan dibagi-bagi lagi, maksudnya harga aslinya 80.000 per orang per malam gitu. Itu pun sudah bagus lah menurut saya. Ketiga, bawalah makanan instan sendiri dari rumah, dari Indonesia. Ya mungkin bagi sebagian traveler yang banyak duit, ketika keluar negeri adalah salah satu kesempatan emas buat menjajal, mencicipi nikmatnya kuliner luar yang tersuguhkan gitu ya sob. Nah tapi bagi saya tetap harus ada budgetnya. Kebiasaan bawa makanan instan dari rumah sendiri itu udah menjadi hal yang wajar dan wajib bagi saya ketika berpergian, terutama mie instan dan abon. Nah tujuannya ya semata-mata kalau lapar, malas keluar, atau lagi mepet budget, kan lumayan bisa menghemat gitu sob. Makanya sobat kalau cari penginapan mending cari rumah atau apartemen sekalian yang ada dapurnya. Tips nomor 4 adalah jangan manja untuk jalan kaki atau naik kereta. Bagi saya pribadi, saya lebih suka jalan kaki kemana aja, kapan aja, jauh dekat ketika berpergian. Saya akan nggak sudi atau males buat naik taksi atau transportasi umum yang bersifat pribadi ketika di luar negeri ya. Bisa dibilang itu adalah suatu kesempatan emas buat jalan kan. Kita kan udah lama tuh nggak jalan, kita sering kali cuma naik motor dari rumah ke kampus atau dari rumah ke tempat kerja. Ya ini saatnya kita jalan, bener-bener jalan-jalan sekalian menikmati vibes-nya di negara orang. Asik lah sob. Yang kelima adalah teliti terlebih dahulu. Tips nomor 5 adalah teliti terlebih dahulu negara yang sobat kunjungi. Susun rundown mau kemana dan carilah jalur terbaik dan termurah. Saya biasanya riset dulu tuh malam sebelumnya, sebelum pergi di pagi harinya lewat Google kemana aja saya pergi, jam berapa sampai jam berapanya. Saya juga terbiasa untuk ngambil peta ketika turun tuh dari pesawat, nyari deh, tanya ke resepsionis di di bandara atau di information area. Saya nanya ada nggak peta di kota ini. Jadi kan biasanya kan ada attraction travel dan segala macamnya, detailnya di peta tersebut yang bisa dimanfaatkan secara gratis oleh bisa dibilang pelancong. Sobat juga perlu tahu apakah negara yang sobat kunjungi menyediakan akses internet secara gratis cuma-cuma atau tidak. Karena waktu saya di Taiwan dulu, saya nggak beli SIM card dan hanya mengandalkan internet gratis dari wifi yang tersedia secara cuma-cuma, secara umum di mana aja. Jadi ya ngapain beli SIM card mahal-mahal kalau kita bisa pakai wifi gitu. Nah itulah pentingnya kita tahu kondisi dari negara yang akan kita kunjungi. Nah selain dari itu juga, manfaat dari mencari tahu negara yang kita akan kunjungi adalah kita bisa tahu rute termurahnya. Pengalaman waktu ke Thailand dulu, ketika akan menyeberang sungai, saya lupa nama sungainya, saya memilih antri bersama warga lokal untuk mendapatkan tiket untuk nyebrangnya tuh. Karena saya tahu kalau harganya lebih murah, mungkin 3 sampai 4 kalinya daripada orang asing. Karena kan banyak tuh foreigner atau turis-turis yang antri di jalur khusus, jalur VIP. Tapi harganya lebih mahal. Sedangkan fasilitas yang kita terima sama aja, kita tujuannya nyebrang doang dari sungainya. Ya udah, antri aja sama warga lokal. Mereka nggak marah juga kok sob. Jadi ya santai aja dan bodo amat, yang penting dapat murah gitu aja. Nah segitu dulu untuk tipsnya obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.